Jaminan umat saya bagaimana? Umatmu lain lagi, kata Allah, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Ridwan, labbaik ya Rob. Ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Benar Muhammad, apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Jibril, kalau benar ini kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Olahraga kaos minjem, bukan main. Mesti minta ampun, 1000 ampun. Yang satu nyisot aja, yang satu ngelapin salon aja. Segini banyaknya orang kagak ada nyenangin gua. Nyakitin semua, nyakitin semua. Semoga kumpul dan hadir kita semua mendapat berkah. Dan kumpul kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, bocah main kelontok-kelontokan itu. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia yang paripurna. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelar Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul. Bahkan beliau dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Tapi Rasulullah dikasih pangkat tinggi, enggak pernah sombong. Ya Bu, ya Bu, kecintaan Rasulullah terhadap kita umatnya dari dunia sampai akhirat. Mana buktinya? Dibuktikan sama Rasulullah ketika beliau mau wafat. Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Pendapatmu bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Jaminan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Luar biasa jaminan buat nabi ibu. Rasulullah nggak egois bang. Bertanya lagi, ya Rob, jaminan umat saya bagaimana? Umatmu lain lagi, kata Allah, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita. Nabi bang enggak egois, masih mikirin kita. Nabi enggak pernah egois, masih mikirin kita. Nabi mikirin kita. Iya nyaut apa gitu? Susah banget menyaut. Beliau Rasul sayangnya luar biasa bang. Volume angkat dikit lah bang, kayaknya kecil banget ini kontrol saya. Iya,
Masa kalau mau dangdutan angkat aja. Ayo coba tes, kencengin dikit ah. Oh, kontrolnya mendem banget ini kayaknya. Halo. Bu, di dunia sayangnya luar biasa Rasulullah. Ketika beliau mau wafat, detik-detik beliau wafat, Masya Allah ibu, yang beliau cari ummati, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita bang, kagak nemu yang model begini, pemimpin luar biasa. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita. Bahkan lagi sakaratul maut bertanya Rasulullah, hai Israel, apakah begini sakitnya sakaratul maut umat saya ketika dicabut nyawanya? Apa kata Rasulullah? Ya Rob, limpahkan semua sakitnya sakaratul umat saya, biarin ke saya aja semua, jangan umat saya ngerasain sakitnya begini. Nabi, Nabi tuh, Nabi, pok Nabi nih. Kalau kagak diulang-ulang takut budeg nih. Nabi, Nabi. Emang kita mau mati anak kita kumpulin. Mad, sin, roh, ji, kumpul. Ade lu bilangin yang bontot, mana babak udah nggak kuat, bawa penyakit sini. Babak mau ngomong sama lo, kalau babak udah nggak ada umur, rokok pinggir jalan lu jangan jual itu. Mengapa bak punya Cina? Digrebek kita lah. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin. Ya Allah, masih mendem aja bang ini. Bang angkat tuh bang, efeknya dikit, tambahin ke efek ini yang mendem banget masih. Halo, cek, enggak enak banget ngomong. Halo, tes 1, ayo, ada efeknya ini efek dikit, biar agak mendem banget ini. Di sini kedengaran mendem banget ini, kontrolnya. Ayo dah, angkat aja volumenya, gedein, tinggiin. Ya, jangan sampai habisin aja bang. Wah, biar kencang gitu. Orang-orang sebotol minuman, gitu enak begitu. Kencang jadi suara kan itu. Halo. Ya, ini sebenarnya bagus soal ini main ngotak-atiknya belum bisa ini. Bu, beliau luar biasa Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita. Di dunia sayangnya luar biasa, di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ini ada cerita bang nih. Nih cerita nih. Berdiri jasa dah, berdiri dah. Gede banget itu sampai mendem banget duduk. Ini ada cerita nih. Nih cerita nih, nih po. Nih cerita nih ya. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Bu, diriwayatkan dalam salah satu kitab, nanti ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup. Tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa Allah bilang? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Oh gak ada yang nongol po, rebah semua. Kiamat. Siapa yang berani nempil? Kiamat. Kiamat. Nah ini nih, enakan nih, ini bentuk ini, pakai wireless bentuk ini. Ya, halo. Nah ini nih bang nih, efeknya turunin. Pakai yang kabel aja dah. Ayo, halo, tes, turunin efek turunin, cek, halo, tes 1, nah, udah begini dah, mau gimana udah begini dah, tes 1, dah, gimana sih urusan ini? Kan gak enak banget sound begini kalau ceramah. Cek, halo, udah biarin dah, mantepin dulu bang, bagaimana kayak urusan dah, belum dipanjerin kali sound ini, canda. Bu, semuanya kagak ada yang bangun, merebah semua. Fir'aun ditantangin. Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani nongol. Kagak ada yang nongol. Kiamat. Seluruh pemimpin dunia ditantangin oleh Allah.
Mana yang minta 3 periode? Dicari. Masih rebah lah, kiamat lah. Ini kan ngomongin kiamat lah, jangan baper, ini ngomong kiamat. Kiamat, ini kan ngomong kiamat. Kagak ada yang bangun, semua ditantangin sama Allah. Allah nyombong, apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Wah, Allah nyombong, udah pantas banget. Kagak ada lagi. Baru dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya, Bu. Diatur bagi tugas, Bang. Siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Yang bagian konsumsi siapa? Yang bagian bayar sound system siapa? Panitia. Diatur semua. Diatur. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob. Ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86 Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol kenapa kecil? Dicekekin mulu sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Sama anak yatim kejemnya 17 setan yang model begini siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW. Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente siap masuk ke sorga. Ngapain? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad. Bu, Jibril sama Mikail suruh turun ke alam nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur-hancuran. Udah hancur semua, udah hancur dah. Alam udah hancur-hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail kongko. Ngerti kongko? Ngobrol. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung. Ini bagaimana nyari kuburan udah rata semua. Jangankan nyari kuburan, nyari burangkeng aja nggak nemu. Rata semua. Atau malaikat Jibril, coba lu cek di Google Map. Jibril Mikail sujud, dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Bener ini kiamat Jibril? Bener Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin doang Bu. Ntar dicari di kitabnya ciusnya mana nih, tambahan doang Bang. Benar ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Jibril, kalau benar ini kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bininya, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Tuh, Nabi tuh. Nabi itu kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah sih Muhammad. Gue sih kagak tahu urusannya. Tugasku membangunin lu doang nih dari kuburan, ngajak ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, yaudah yuk berangkat kemon. Jibril Mikail ngajak Rasulullah Bu, OTW ke surga, naik Grab. Ada Grabnya Bang, namanya Buruk, sesuai aplikasi.
Sampailah Rasulullah di dalam sorga. Di dalam sorga Rasulullah kayak orang nggak betah, ibu. Rasulullah bengong di sorga, mukanya rada murung, kelihatan bete, galau, gabut. Yang punya sorga nggak enak lihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di sorga? Betah ya Rob, betah. Saya udah enak di sini. Kurang fasilitas? Cukup ya Rob, nggak dapat cap kaki 3, larutan P2, yang kaleng sama yang gelas botol. Orang lihat penceramah Sariawan kali. Hai Dede. Itu namanya meringankan. Sariawan, bibir pecah-pecah, bol juga pecah-pecah. Bu, saya udah enak di sorga ya Rob, udah enak saya di sorga. Tapi kenapa bengong begitu? Kayaknya nggak betah ente. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di dalam sorga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong, izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Luar biasa bang. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada model begitu pemimpin? Kagak nemu po. Belum masuk DPR mah lupa. Ya kan. Iyalah. Di demo nggak keluar, enak aja di dalam aja, dia najong banget dah. Kan dia bisa masuk ke kantor sono gara-gara kita yang milih, ya kan? Iyalah, jangan mentang-mentang jadi genteng, sombong banget sama tiang. Ya kan, ya pakai ngomong tiang lu enak di bawah, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Gua nih di atas, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang-kadang bocah bangor gua ditimpukin. Kata genteng, bener bang? Tiang kan bisa ngomong, lu jangan sembarangan ngomong genteng. Lu bisa di atas begitu gara-gara gua di bawah yang nopang lu. Kalau gua miring jatuh lu teng. Ya bu, iyalah, kudu perhatiin rakyat lah. Nabi mementingkan umat, bukan kepentingan pribadi. Dari sorga keluar nengokin kita, agak nemu udah begini. Iyalah, keluar lah nengokin umat, ketahuan masyarakat masih pada susah, ya kan? Masyarakat pada susah, dia mau udah enak, najong banget. Makanya kemarin tuh bang, kemarin yang pada dilantikin tuh, yang pada dilantik kemarin ya, Dewan, DPRD pada dilantik, semua pada dilantik tuh, pada dilantik, dia kudu baca doa seharusnya. Lagi dilantik langsung baca doa. Doa apa? Niat puasa. Iyalah, nawaitu shauma godin, puasa dulu lah. Pengen ini pengen itu, tahan dulu, bener. Pengen punya mobil mewah, tahan dulu, bener. Pengen gaji naik, tahan dulu. Rakyat masih kembang kempis, napasnya masih Senin Kemis, masih banyak yang susah, bener. Luar biasa. Ini mah kagak, abis dilantik baca doanya, Allahumma lakasumtu wa ilaha illallah. Apa aja dimakan digabres sama dia lah. Orang habis puasa buka, lapar-laparan digabres semua, habis bensin diminum, solar diminum, aspal dimakan. Ih najong banget, amit-amit dah. Sampai kabel telepon dimakan juga najong. Rakyat dikasih raskin, enak buat kita raskin. Kan penghinaan itu, raskin itu beras orang miskin bang, singkatannya. Dihina buat kita raskin. Orang kaya makan raskin, kan gak pantas. Orang kaya beda dong, berasnya raskai. Ya kan. Ini lagi kelempengan aja. Yang pada baru budek nih, yang pada dilantik. Ini kan direkam nih, doa se-Indonesia ini kedengeran. Doa, biar nonton lu bang, lah kita mau bilangin ini, ya enggak. Orang kalau naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah. Tuh 17 Agustus yang di bawah, lihat naik Panjat Pinang, palanya diinjak, leher diles-iles. Ya kan? Yang diinjak ngomong di dalam hati tuh, ngomong apa ngomongnya? Biarin, gua nggak ngapa-ngapa diinjak di bawah, asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah banyak bawa turun, kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Iyalah, amanat undang-undang udah jelas, fakir miskin itu dipelihara oleh negara, benar. Seluruh kekayaan alam negeri ini dikuasai oleh negara, dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan kantong lu sendiri, Panjul. Ini ceramah kalau lapar emang begini gua. Si apaan aja gua kata udah. Ya bu,
Nah iya, Nabi keluar dari sorga tuh nengokin kita nih, sayang banget Nabi po, sayang banget. Nah pas kita Nabi keluar, baru kita dihidupin oleh Allah. Seluruh masyarakat dihidupkan, manusia dibangkitkan kembali oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, hidup lagi kita bang. Masing-masing bawa diri teh, dah masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki di sono. Sudahan laki dah gak kenal bini. Dan masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di pala kita, panas udah pasti, haus udah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono. Ayo nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Apa mat Indomaret udah nutup di sono po, nggak ada, nggak nemu. Udah galon isi ulang apalagi bang, kagak ada. Tapi jangan kecil hati orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid. Allah sediakan tuh hauduka mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen muludan, agak demen solawatan, biarin bang. Di sono dia kausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min dzalik. Najong dah, syukurin dah, kau cekek aja di sono. Ya kan. Nih solawat yang dibaca luar biasa. Alhamdulillah. Kita sama-sama dengarkan anak-anak hadroh, diiringi dengan hadroh tuh bacaan-bacaan riwayat sejarah Rasulullah. Jangan macam-macam sama anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, diiringi dengan wangi-wangian luar biasa. Yang megang bass tuh anak hadroh aja tabu kencang bass, semangat bu, luar ciputat ciledug ciputat luar biasa dah pokoknya. Mantep anak hadroh, udah keren udah pokoknya. Ibu kalau punya anak perawan didemenin anak hadroh, kasih aja bu. Nih saya kasih promosi nih ya kan buat anak-anak hadroh. Pokoknya anak ibu aman, terjaga dah. Ada yang nyolek dikit langsung digampar sama dia. Tahu sendiri kan kapalan semua telapak tangannya po, digampar sama dia, melintir ukuran. Nih makanya jangan macam-macam sama anak hadroh. Solawat yang kita gaungkan malam ini luar biasa. Ini klasternya namanya Antasari, klaster Antasari, luar biasa. Antasari bersolawat luar biasa bang. Nih syiar Islam kelihatan. Masuk Rabiul Awal, masjid, musola, majelis taklim bikin maulid, solawat diagungkan. Kantor-kantor instansi pemerintah bikin maulid, sekolah-sekolah yayasan bikin maulid, pasar-pasar bikin maulid, luar biasa. Masuk ke medsos, TikTok isinya solawat, bener? Capcut isinya solawat. Wow luar biasa po, apalagi status WA masuk Rabiul Awal, wow selawatan semua saya lihat, status WA-nya mantep buat syiar Islam luar biasa. Sore-sore nyetel MP3 selawat bang di pasar-pasar, sampai tukang tahu bulat keliling kampung, keliling komplek, wow dia pakai lagu selawat. Tadi kan cuman lagu biasa doang, dia kan tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wak mau begitu doang tadi. Juga ganti pakai lagu sholawat pas masuk Rabiul Awal, tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget-anget tahu bulat, semuanya digoreng. Biarin gue kerjain nenek-nenek bang. 500-an anget. Sekali lagi, tahu digoreng 500-an anget. Hafalkan po? Apal pakai sholawat. Kul ya azim qad hammana hammun wa kullu
min hammana ya hunu bismika ya. Mantul tuh selawatan embat po, embat aja. Ustaz saya kan lagi halangan, lagi head, boleh nggak baca selawat? Boleh, ngapa-ngapa pahalanya dapat po. Ada wudhu nggak ada wudhu, baca selawat tetap berpahala. Bahkan baca selawat dalam keadaan ria, pengen pamer nih sama orang, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh selawat po hebatnya. Makanya selawat aja embat. Selawat udah, jangan macam-macam selawat. Dua, al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan-kenikmatan surga disediakan buat orang-orang yang senantiasa lidahnya basah membaca sholawat kepada Rasulullah. Tuh selawat udah. Masak, nyuci, goreng tempe, selawat enak kan adem po. Bikin sambal sambil ngulag Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alus tuh sambal ya, empok mah gak cayaan, dimakannya sedep enak ya kan. Orang diuleg iya halus lah. Goreng tempe ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Gosong lah, kebuatan khusus selawat. Lakinya makan marah-marah, nyaluk ngapa tempe angus gara-gara Muhaimin bang. Lakinya ngomong Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama sholawat. Oh lu goreng tempe sambil sholawatan neng? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe sholawat. Gak jadi berantem po, adem. Ini kan mama sekarang masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gede sama laki nyanyi mulu. Laki nggak pulang-pulang dinyanyiin. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus masa si aku iya ya kan bang. Akur kalau nenek-nenek mah kita sama mama lah. Abang mau diem aja, diem CS kita. Ya Allah, ini nyambur lakinya denger agak jadi masak, habis kompor tendang-tendangin melakinya. Kan jadi ribut po begitu. Kalau selawatan adem, kalau biar kita gedeg buat melaki nih, kesel melaki, laki nggak pulang-pulang, umpama mancing mulu. Ya kan, pas pulang kesel banget kita, berantem aja udah po, bang berantem ayo. Gedeg banget kalau pulang-pulang lu, tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu mestinya. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya po, Komarun, Komarun, Komarun sidina Nabi, Komarun. Lakinya bingung digituin, bengong aja, balikin aja dah. Rodia ya dawalayana, bininya Rodia. Lakinya ngomong lah, bukan Rodia, Toibah ya, Toibah ya, Toibah Rodia lagi kan pe. Ada nggak jadi berantem po, enak di sekeluarga tuh jadi lomba marawis. Alhamdulillah selawat yang kita baca tuh, kita dikumpulin di padang mahsyar ya kan. Saat kebangkitan tiba, hari kebangkitan datang, semua makhluk manusia seluruhnya masing-masing bawa diri. Saat itu kita butuh pertolongan ibu bapak, ngadep kita kepada Nabi Adam, minta tolong. Rame-rame rombongan datang ke Nabi Adam, ngomong di depan Nabi Adam, ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam, kami lagi kesusahan, tolongin, tolongin. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Ya Allah, Nabi Adam dosanya satu bang, makan buah khuldi doang diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah khuldi doang diusir dari sorga. Lah kita dosa banyak pengen masuk.
Kan agak nyeklek urusan ini. Nabi Adam dosanya atuh makan buah khuldi karena rayuan iblis. Iblis ngerayu ke Nabi Adam, nggak kuat dia, langsung ngerayu ke bininya Ibu Hawa. Ibu Hawa ngerayu ke Nabi Adam. Tuh, ayo dong ayang beb, emam dong tayang buah khuldinya, emam ya tuapin tuh. Nabi Adam tuh akhirnya kegoda laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan bang. Wah, kalau kena godaan perempuan teklok kita. Nabi Adam aja kegoda habis udah. Ya Allah, akhirnya Nabi Adam makan buah khuldi karena rayuan Ibu Hawa nyangkutlah di tenggorokan. Maka kaum Adam, bapak-bapak, laki-laki ada jendolannya bu di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, bisikin, tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya? Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, dia mabu nyangkutnya langsung di dada. Alhamdulillah. Makanya bersyukur nyangkut di dada. Bersyukurlah. Emang udah kodratnya begitu. Bayangin kalau nyangkut di dengkul. Ribet banget nyangkut di dengkul mak. Anak nangis minta tetein ngangkat dengkul. Mimi tayang mimi lah ribet. Ribet udah pokoknya ribet. Bersyukur alhamdulillah. Abang kalau nggak percaya ntar pulang lah pegang aja bang, tanya. Bini abang, bang, neng ini buah khuldi ya? Bukan bang, ini paya Arab. Tahu aja udah bu. Mau ngapain udah? Lagian ngundang Ustaz PA. Siapa suruh? Bu, alhamdulillah. Tuh Nabi Adam makan buah khuldi nyangkut di tenggorokan, Ibu Hawa nyangkut di dada, sampai di dada terbelah dua. Bersyukur lagi ibu-ibu. Kalau satu doang kan ribet kayak tumor. Nabi Adam nggak sanggup nolongin. Nabi Adam rame-rame kita ngadep lagi. Kata Nabi Adam jangan sama gua. No, Nabi Nuh bisa nolongin kali. No, dia mau orang Jawara. Ngadep kita ke Nabi Nuh. No, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang liar. Aduh nana silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh jangan sama gua juga ribet ini, tanggung jawab di hadapan Allah, ngurusin anak kagak bisa tuh si Kanan, gua ajak naik getek dia kagak mau, dia mau kelebung ngikutin orang kafir. Udah sono aja Nabi Ibrahim. No, Ibrahim bisa kali nolongin, dia mau orang di dunia dianggap Khalilullah, kekasihnya Allah. Datang ke Nabi Ibrahim dari jauh dadah aja, jangan sama gua, jangan, pokoknya jangan dah. Kata gua jangan. Gue juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong, nangis di hadapan Allah. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bu, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong saban hari jadi lalap kita. Wah kan nangis nyengir mulu kita. Apalagi tukang bohongin rakyat. Udah banyak deh. Bu loh. Menyala abangku. Tenang aja pak, tenang, kalau saya jadi jalanan rata, rata maer banjir mulu, najong banget. Ya Allah, Nabi Ibrahim kagak bisa nolongin. Kata Nabi Ibrahim jangan mau gua, mau Nabi Isa. No, Isa bisa, dia kan di dunia dianggap jadi Tuhan, bisa kali nolongin dia. Ngadep ke tangan Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah godeg aja, jangan mau gua Nabi paling miskin. Bapak kagak punya, bini nggak punya gua, makanya gua jomblo seumur hidup. Nggak bisa, nggak kawin. Nggak bisa nggak kawin bang, makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Tuh teman kita pastor nggak kawin dia ngikutin Nabi Isa. Kalau kita kan sayang ya, lah punya perabotan nggak dipakai. Satu-satunya nabi yang nolongin kita di padang mahsyar bu, di hari kiamat, baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud, Allah lihat itu semua. Muhammad, angkat kepalamu. Muhammad, angkat, ngomong, minta apa engkau? Ngomong. Rasulullah, ya Rabb, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil-manggil kita di hari kiamat, ummati
ana laha ummati ta'ali ummati. Umatku sini, umatku sini, sini sayang. Nabi po manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang. Enak aja lah, ada tandanya lah. Yang dipanggil Nabi di hari kiamat ada mereknya. Nggak sembarangan lah. Nah ini bocah ngapa? Oh iya. Ya jangan nyusul lagi. Ini yang lewat mah ini. Ya namanya bocah po. Bocah kan bukan orang bang. Kemarin saya buktinya nelpon panitia, Ustadz acara udah mulai belum? Belum Pak Ustadz. Oh orang udah banyak belum itu? Belum Pak Ustadz, baru bocah doang tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Rasulullah manggil-manggil kita, alhamdulillah. Yang dipanggil di hari kiamat ada tandanya. Apa tandanya? Rasulullah yang bilang sendiri, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sujud, sering sholat. Masa wudu doang agak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Bukan, karena sering kena air wudu. Orang nggak ada yang hitam po, paling juga coklat tua. Nggak ada. Nabi. Maka ini maulid, kita baca sejarah riwayatnya biar supaya gampang menghafalkan kita apa ajaran anjuran Rasulullah. Mati lagi, tema kita melahirkan pribadi Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Apa pribadi Rasulullah? Dibaca dirawi. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Bener kan? Ulama dulu bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarafal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Audia Ulami. Sejarah pakai lagu biar gampang diingat. Makanya dibaca mana hadro tadi dimulain Assalamualaikum Anbiya, Assalamualaikum Atqal Atqiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada. Rasulullah belum ada bang, tapi ceritanya udah ada. Mana? Awi kita baca. An Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sibran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ada kan dirawi? Syarafal Anam, Maulid Diba ada. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semuanya sampai hatam total. Maka diajarkanlah kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, Tok, lu pelajarin nih kitab Taurat ya sampai hatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Anak dulu dengar kata. Kalau kata bapaknya simpen, simpen. Tuh. Kalau kata bapaknya jangan, jangan. Nurut, bocah dulu mah po. Dulu kita dipelototin sama orang tua, takut bang, nunduk. Bener kan bu? Lah, bocah sekarang mah jangan kan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan bapaknya jelongok. Ngapa lu bang? Ngapa lu batu bocah sekarang?
Anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya jangan, simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, kotak dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama. Enggak meleset acan-acan, prediksinya tepat. Kalau prediksi kita sering meleset. Beda. Ada bapak-bapak sombong banget, bininya bunting 9 bulan. Ngagul aja ngagul, ngomong di mana-mana. Lu liatin bini gua nih. Entah kalau lahiran pasti anak gua putih bersih kulitnya nih. Emak bapaknya putih. Pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Ngidamnya ngeliat orang negro. Prediksi kita sering meleset, tapi Rasulullah lahirnya luar biasa. Cerita sama kenyataan sama. Beliau lahir sajidan, syakiron, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud. Baik Rasulullah baik nih, sujud lahirnya Bu, dalam keadaan sujud sambil membaca Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Balik lagi celentang. Bayi baru lahir bisa ngomong. Bayi baru lahir bisa ngomong. Kalau sekarang ada bayi lahir bisa ngomong, geger sedunia. Viral, bener bang. Nabi beda dari yang lain, Masya Allah. Rasulullah dikatakan apa lagi? Azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf Bapak Ibu, kita semua nih pada bawa kotoran di perut kita. Di perut kita nih kotoran banyak. Kemana aja kita bawa, ada di kotoran kita di perut nih. Rasulullah orang yang paling bersih di antara yang bersih. Kalau kita kan kotoran kita banyak di perut. Mohon maaf Ibu, Bapak, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini. Banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Buang air pinggir kali. Itu mah bukan hilang Bu, kanyut. Waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air bang. Sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana ya, buang airnya sini aja nih, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Dekala-kalain, kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada. Kenapa? Bekas aja nggak ada. Karena Rasulullah itu apa? Ya miski wal tibi. Rasulullah badannya bau minyak kasturi, bau minyak misik. Laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot bang, jatuh langsung. Lain sama kita, lain dah sama kita. Laler nemplok di badan kita, nyarang. Betah banget ya bau. Maka Siti Aisyah Bu, istri beliau tuh kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin. Habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Tuh, wangi. Makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu, coba dah. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul Bu. Wah lah. Lu gentak aja sini bang, minyak misik bang, saya lapin ya bang. Habis dilap cium dah. Rasain dah Bu, bau perengus-perengus dah lu. Nih. Azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kemuliaan akhlak Rasulullah nih melahirkan pribadi Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih beliau? Salah satunya kita baca di rawi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada kan di rawi? Kemuliaan akhlak Rasulullah, beliau Rasulullah orangnya sangat pemalu. Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya pemalu ibu. Mana buktinya bang? Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dan Ka'bah lagi rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa malu? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu. Tibang betis. Orang sekarang urat malu udah pada putus. Udah nenek-nenek pikirannya di mana tuh naik motor Mio pakai celana wahai. Dulu keliling komplek kencang banget, kebut pakai. Gue kirain kenal pot racing, kulit ketiup angin najong banget dah. Dasar nenek-nenek mama begitu emang kadang-kadang guys. Ngesennya ke kanan, belok ke kiri najong banget dah. Ya Allah, betisnya ngapa nih guru? Oh tisu. Baru kali ini launya tisu. Air bening semua ini. Enak nih, kencing gak berwarna minum ini.
Bang, ya Allah. Nabi orangnya pemalu, ibu, maka perempuan disuruh pakai jilbab, pakai jilbab. Anak kita suruh pakai jilbab. Ustaz, anak saya suruh pakai jilbab nggak mau mulu, Ustaz. Emang apa? Karena anak saya laki. PA juga itu emak-emak. Jilbab pakai. Jilbab itu bukan ini pakai di kepala ibu, itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang nggak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek kudungannya bagus, hijabnya modern, tapi pakai kaosnya ketat, bang. Kaosnya ketat, celananya ketat. Secara hukum agama haram. Kenapa haram? Karena apem masih kepajang. Jagain aurat, po. Kita nih laki-laki, iya bang. Jangan sampai amalan kita hilang angus gara-gara niat yang begituan. Kalau ditutupin kan aman ya bang ya. Iya, jangan laki mulu disalahin, po. Dasar laki buaya darat. Lalu lubangnya saya kata gitu aja. Masa buaya yang ada lubangnya? Bu, Nabi luar biasa, pemalu, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong, pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Beliau pangkatnya tinggi, enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru timbang jadi RT belagu. Ada bu, ada PRT-nya. Bukan RT sini, bukan main salah-salahan. Bukan RT sini, maafin PRT, bukan RT sini. Sono di luar negeri. Di luar negeri PRT. Luarnya lagi dah. Masya Allah bang, pangkat baru kaya dikit udah sombong kita, kan aneh ya kan. Nih saya duduk begini ngasoh capek, pangkat baru ya ilah, mentang-mentang kaya sombong, jalan kagak nginjek tanah, kuntilanak kali. Mentang-mentang kaya, mentang-mentang pangkat tinggi belagu banget, ilah tibang bintang di pundak, bintang kaleng, sombong banget. Bintang kaleng bang, kaleng bedal. Kadang-kadang cuman bordilan doang bintangnya, ya kan? Pakai bintang kaleng belagu banget. Kalau bintang di langit kali sombong boleh lah, bintang kaleng. Apa yang disombongin, bener kan? Nggak ada. Jangan titipan harta, jabatan, pangkat, titipan semuanya. Apa yang bikin kita bersombong? Nggak ada. Nabi pangkat tinggi nggak sombong. Kita baru kaya dikit udah belagu banget, sok banget. Makanya kalau ada orang kaya sombong, pelit-pelit juga. Gue ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah bang, kalau ada orang kaya duitnya banyak, hartanya banyak, dia pelit, medit, koret, sama anak yatim kejem, sama orang miskin nggak mau bagi-bagi, nggak mau sedekah, yang model begitu ntar duitnya habis dimakan sama dokter. Iyalah, berobat mulu aja kena gula, liver, jantung, stroke, akhirnya mati kagak, hidup kagak, nangkrak di atas balai, po. Makan disuapin, cebok dicebokin, nih najong banget, amit-amit begitu kita. Orang kaya jadi susah banget ya, po. Pagi dijemur 7:30 pakai kursi roda, 8:30 dimasukin sama anaknya. Pengen buat mati kagak, mati-mati, besok dijemur lagi 7:30, habis jemur anaknya lupa ngangkat. Lo main game aja, anaknya di HP main game aja sama dia, pas 11:30 baru ingat, ya Allah bapak lupa keangkat. Agak tahu bapaknya kering, po, udah kaku, udah ulet jadinya dah. Ya ilah elah, jangan sombong, kaya, pangkat, jabatan, titipan, bener bu. Disebut kaya kan ada yang miskin bang, bener kan? Lah iyalah, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Nah, begitu lagunya. Doang, jangan sombong makanya. Apa yang mau disombongin? Ayo dah. Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa bu, bener. Lahir ke dunia dibantuin sama orang, baju yang dipakai sama orang, nama kita nih dikasih sama orang, ya kan, ya kan? Iyalah, apa yang mau disombongin? Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang, kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa?
Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu judulnya Setetes Air Hina volume ke-12 soneta. Disindir kita lagu au kama qala Roma Irama Fidang Dutihi. Begitu kira-kira tuh. Mukanya biar jelas. Jangan sombong. Anggota tubuh kita bang yang paling terhormat kepala, Bu. Ini kepala anggota tubuh terhormat nih. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener kan? Makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang grand resident di sini KTP-nya gambar dengkul. Kepala kita anggota tubuh paling terhormat, tapi ketika sujud dalam sholat, perhatikan Bapak Ibu, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat dalam sujud. Bener kan? Apa yang mesti disombongin? Nabi pangkat tinggi nggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak marah. Mau ke masjid Nabi diludahin dari atas rumah, besok lewat diludahin, senyum lagi. Kedua harinya lewat diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga kalinya lewat nih berempat-empatan aja lewat nih. Tuh kayak teletabis dia berempat-empatan ini bocah. Wah lu kopladuk apa gua kata. Leng aja sih. Ya kabel aja sandung nih. Ya kita duduk udah tong. Woi duduk. Pasukan Bodreksin duduk. Ya orang jadi kagak ngiatin gua, ngiatin lu jadinya kan. Nih bang, ilaha illallah, luar biasa. Rasulullah nih lagi mau ke masjid diludahin, kagak marah, senyum. Besok diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya Rasulullah masih lewat ke masjid, diludahin lagi, tetap Rasulullah senyum, nggak balas Rasulullah. Keempat harinya lewat, Nabi diludahin po. Pas keempat harinya nggak ada yang ludahin, Nabi sampai tangan tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul nyari siapa sih? Nggak nyari siapa-siapa kok. Itu kayaknya lagi nyari orang. Saya biasanya lewat sini udah ada langganan. Kenapa langganan sekarang saya nggak ada ya? Lah langganan apa ya Rasul? Diludahin saya. Oh si Fulan ya Rasul yang ludahin. Kemana? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Kena COVID kali. Panas dingin bang, meriang, gigil. Nabi buru-buru pulang, ngambil makanan, berangkat nengokin ke rumah yang sakit. Luar biasa. Assalamualaikum. Yang lagi sakit di atas balai, lagi kekurung, lagi ngerintih aja. Habis vaksin kali dia. Kena Sinovac, nggak asian. Demam. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Pas kata langganan kaget ibu. Nabi masuk, Rasulullah duduk di hadapan orang yang sakit, ngomong itu yang sakit, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya, padahal teman koalisi saya banyak. Nah ini lagi kelempangan kesorannya, kelempangan. Padahal teman saya banyak, kamu lebih dulu nengokin saya. Saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Kalau model kita diludahin begitu bang, wah, saya masih ongsok, kemana juga saya ongsok. Wah, apa-apaan lu ngeludahin gua pleter, lu gua oyok-oyok. Ya kan ya beda. Nabi mah nggak marah. Nabi Rasulullah kekasih Allah diludahin, kan suwe banget tuh dia. Baru diludahin nggak marah. Lagi ceramah bang di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Marah Rasulullah? Enggak. Lagi ceramah ditimpukin batu, berdarah, keningnya yang mulia berdarah, berlumur darah semuanya. Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril ibu, nggak tanggung bang, jenderalnya malaikat marah. Datang kepada Rasulullah, nyamperin Rasulullah, malaikat Jibril ngasih tawarannya nggak tanggung-tanggung. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Ini memprediksi saya aja. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih Mat? Ini kalau bahasa kita, emang apa dikasih tawaran nggak mau? Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang.
Kalau ini yang saya ceramain orang tuanya nggak beriman, terus saya tungguin anaknya, siapa tahu anaknya beriman. Jibril kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh bocah. Tibanin aja udah. Jangan dong, anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Masya Allah, sabarnya luar biasa. Mau apa sekarang kau Muhammad? Izinkan saya mau doa saja sama Allah. Didoain yang nimpukin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Masya Allah bang, Nabi agak marah orangnya. Nih salah satu bentuk kemuliaan akhlak Rasulullah. Apalagi baca di rawi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi cinta sama orang miskin. Jangan macam-macam sama orang miskin. Jeritan batin fakir miskin didengar oleh Allah. Nabi sayang sama orang miskin, sampai-sampai Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah baca doa begitu bang? Ya kita mau doa begitu emang udah turunan susah. Engkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak keblangsak pisan kita bang. Habis sudah ya, lengket banget miskin sama kita. Ya kan, ya kan? Nabi mah sayang sama orang miskin, cinta sama orang miskin, jangan pelit sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang di kampung masih terbalik bang, banyak kan begitu. Giliran orang kaya yang undang terburu-buru. Ya kan, ya kan? Banyak kan begitu masih. Orang kaya yang undang terburu-buru. Giliran orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000 dibaca, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang kaya makan enak-enak. Giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar udah, la kelar udah. Anda pikir beseknya kuntet? Paling ya dalam atau rem negeri mah bihun begitu paling. Ya Allah, Nabi demen sama orang miskin, jangan macam-macam sama orang susah. Nggak enak, tapi alhamdulillah bang, saya bersyukur bapak, engkong, nenek, kakek, emak nggak ada yang miskin. Saya nggak ada turunan miskin, pakir. Kalau miskin masih mendingan pakir, keblangsak pisan po. Ya Allah, ngenes agak enak kalau ingat itu po. Zaman susah bang, emak anak ke-13 itu sisa yang pada mati udah 13 hidup. Subur-subur emak orang tua dulu po, bila setahun brol satu, brol gampang banget, beranaknya kayak kucing, gampang banget. 13 po anak, nasi sepiring makan bu. Ya Allah, anak 13. Emak kreatif dia cari daun mengkudu diirisin emak tuh sampai 3 bakul bang. Akhirnya daun mengkudu tuh nasi kewuruk sama mengkudu, makan berebut hidup. Alhamdulillah emak tuh masya Allah luar biasa. Orang tua dulu subur-subur. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu rumah. Bapak lu gantung dia, emak lewat ketetesan bunting tuh emak. Saking suburnya bang. Orang tua dulu mak, belum ada yang pada mati, yang keguguran, yang hidup aja 13, sekarang tinggal 5 saudara saya po. Pada mati semua. Iya, ada yang makan berebut keinjak atuh mati. Saking susahnya nyari makan, ya elah, ada yang serakah banget kelolodan makan mati. Begitu dah, sekarang tinggal 5. Punya telur 2 biji bang, makan rame-rame di dadar mama tuh, telur tipis banget po telur. Kita makan kagak berasa telur, berasa minyak doang di bibir. Ya Allah, ngenes kagak enak. Aduh, pengen banget makan enak, susah banget. Makan daging, ngarepin ada yang mati di kampung. Ada yang mati tahlilan kan malam ke-7. Udah datang sono neng, sono ikut saya tahlilan, dikasih besek 1, dalamnya daging sekepel po, dipegang sama emak, jangan berebut. Jangan berebut, lu yang gede ngalah, duduk. Sini emak yang ngatur ya, dipocelin nih sejuring dikasih. Allah, nggak enak banget bang, pas kita makan nggak berasa daging.
berasa kecap doang ya Allah. Sampai segitunya makan enak susah, pengen makan enak. Pernah sampai 4 bulan gak makan daging, nggak ada yang mati di kampung. Halo, adik saya pakai nanya lagi, Mbak, emang gak ada yang mati apa? Bapak saya keluar rumah tuh ngambil sorban jataro di pundak, aja ngomong ntar kali neng sore-sorean begitu. Alhamdulillah, emang manjur orang tua omongannya. Pas maghrib diumumin di musola, marbot ketiban bedug, mati. Alhamdulillah, tahlil lagi, masya Allah. Ya Allah, boy, jangan sampai ya Bu. Iyalah, Nabi demen sama orang susah, Nabi demen sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit, duduk bareng sama orang miskin. Maka sunnah nengokin orang sakit, Bu, sunnah. Datang tetangga lagi sakit nih, jangan pakai diundang, tengokin udah. Tetangga dirawat, tengokin udah, jangan pakai diundang, jangan. Bawa tentengan, minimal jeruk 2 kilo. Ini datang doang ke rumah sakit, nggak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus ditanya, apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus di sini, gue heran banget, masa lu seger banget? Apa yang lu rasa emang? Enggak yang gue rasa-rasa. Lah emang apa? Lu kemarin gak bawa apa lu? Coba lu buahin jeruk kali gue rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Pakai nanya, apa yang lu rasa? Ya Allah, luar biasa Ibu, masya Allah, kemuliaan akhlak adab Rasulullah. Apalagi kemuliaannya, baca lagi salah satu akhlak Rasulullah, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Janda tua, Bang, berarti nenek-nenek kan? Nabi kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang, Bang, ngiringin di belakang. Bukan berarti mau ngiat bokongnya janda, bukan. Nenek-nenek pengen dilihat, pakai legging aja depan kendor, belakang kendor kan. Maafin nek canda. Ya Allah, Nabi berangkat di jalan dong, ngiringin tuh. Kenapa di belakang ngiringin? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin, Bang. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dibilang? Lelet banget aki-aki. Akhirnya aki-aki nyemplung, dia kagak tahu di belakang. Ini adab akhlaknya pakai, masya Allah. Maka kelar maulid, ayo perbaiki akhlak kepada Allah. Artinya ibadah kita. Masjid kita cakep, keren nih, luar biasa. Ayo ramaikan masjid kita, syiarkan sholat berjamaah, ya Bang, ya Bang. Biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan usil mulut. Tumben Bang lu ke masjid, bisa aja kabur, jangan antepin aja. Nih masjid kita cakep, luar biasa. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering masuk sini, Bu. Udah 3:30 lewat sini udah nggak bisa masuk, si digembok si portal. Ya Allah, ayo biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan usil. Orang baru belajar nggak apa-apa, lambat-lambat juga. Zuhur 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus, Bang. Maghrib nyambung sama Isya, lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwanya nggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tuasiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Beliau mengajak, bukan mengejek. Beliau merangkul, bukan memukul. Beliau pakai argumen, bukan pakai sentimen. Ayo rame-rame siarkan masjid kita. Bapak-bapak, ibu-ibunya yang belum doyan ngaji, selesai maulid malam ini ramaikan majlis talim ngaji. Malam minggu udah pengajian di sini, malam ahad ada pengajian, ibu-ibunya ada tahsin juga, ada pengajian juga setiap Rebo. Ayo Bu, ngaji udah kumpul. Ngapain lagi kita? Udah tua, jangan pakai alasan. Ngaji nek, malu mau mantu, ntar apa? Gue lagi men. Nenek-nenek men ajong banget. Jangan pakai alasan yang kagak-kagak. Ngaji nggak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Habis sudah. Kalau di bedong lagi mujur ngalor, mati udah habis di bedong. Mumpung masih sehat ada kesempatan. Pak Ustadz, repot banget Tad, saya sibuk banget tadi nih, pengen buat ngaji gabung, repot banget Tad. Ngomongin repot, semua kita repot. Bener? Lah dari muda kerja repot, udah punya anak ngurusin anak repot, udah punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang, ngaji aja udah, mumpung sehat. Pok, ngaji, ntar Tad ngaji nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Ngajarin guru setengah mati.
Baca nek innahu kana tawwaba. Baca, lah kuping kurang dengar innahu kawat tembaga. Nah, ini kacau Bu, kacau. Makanya ngaji udah mumpung masih sehat, ada kesempatan ikutin aja guru kita. Usah aja bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz, saya nggak bisa baca kitab ini. Bawa aja orang ikutin guru. Guru kebet Bang. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja? Temen nyolek, halaman berapa cing? Boleh kebet doang ini. Datang aja, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat terawih aja niat jadwal imam. Ngaku aja po. Malam ini terawih imamnya dia. Ya lama nih. Pindah kita terawih. Apalagi yang 1000. Pahalanya luar biasa. Dicatat dosa-dosa kita dirontogin. Amin. Ini kumpul begitu di pengajian, ini kumpul begini nih, dosa diusap, dihapus, ditipek, digebek Bang. Raba dada kita masing-masing, banyakan dosa sama ibadah. Termasuk yang ngomong sama dosanya banyak. Emang tukang ngomong, salahnya di omongan, bener kan? Seenggaknya saya diomongin orang, saya biarin, gue sih wajar diomongin orang. Emang gue tukang ngomong. Dosa kita banyak yang kecil-kecil dirontogin. Dosa sama orang tua, sama saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa sama laki dah. Wah, masa bergabrek Bu. Yang belakang budak dosa sama laki. Mau berangkat ngaji laki diperintah. Gua ngaji dulu Bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin no. Ada yang model begitu. Bukan di sini, bukan. Ada kali 10 meter jauhnya dari sini. Masya Allah. Laki lagi tidur, suami anak-anak tidur, bangun Bang. Lihat no, jam berapa udah? Kan salah itu. Lah dia aja yang melek niat jam ya Bang. Lah kita lagi tidur nih ya kan, lagi merem, bangun Bang, bangun, lihat no jam berapa udah, kan salah itu. Laki lagi merem suruh niat jam, ibu aja yang melek niat jam. Orang bangunin yang bener apa Bu? Bangun Bang, udah siang, kan begitu enak. Bangun Bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Laki lagi merem suruh niat jam. Dosa nggak kerasa po tuh. Kalau bini doyan ngaji mah nggak begitu. Makanya kemarin kejadian Bu, saya dikirimin Bang di grup WA, ada bapak-bapak seorang suami lagi tidur di kamarnya tuh, palanya digedik sama bininya, pakai martel, sampai bocor Bu. Tiba gara-gara ngasih uang belanja kurang. Makanya bapak-bapak yang sering ngasih uang belanja kurang, nih saya saranin tidur pakai helm Bang. ngeri. Takutnya khilaf bini kita. Paling anak kita nanya itu, Mak itu ngapa sih Bapak tidur pakai helm? Lagi ngimpi nge-grab kali Neng. Najong banget ya Allah. Masya Allah. Ayo ngaji dah, ngaji. Dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung, alhamdulillah. Orang sekarang kagak mau ngaji, kumpul di pengajian rada kagak mau. Ngapain ngaji sama kiai? Udah nggak zaman pakai kitab. Sekarang mah zamannya udah modern, internet. Buka di Google, nemu apa aja juga nemu, kita nyari ada di situ. Ada, emang banyak orang begitu Bu. Ngajinya mau Google doang. Bener kan? Akhirnya agama dikaitin dengan akalnya, akal dikaitin sama agama, yang nyambung dengan akalnya diikutin, yang nggak nyambung nggak diikutin. Makanya banyak sekarang banyak bikin pertanyaan yang kagak. Ustadz, saya lagi sholat terus kentut, batal nggak Pak Ustadz? Batal Pak Ul, saya nanya begitu. Lu nanya pengetes gue sih sebenarnya. Bukan begitu Pak Ustadz, maksud saya kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu dong, masa nggak wudhu udah batal? Lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustadz? Udah basuh. Itu dia pertanyaan saya Pak Ustadz, nggak masuk akal Pak Ustadz. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Nih ada yang nanya begitu Bu sama saya, pengen kagak mau kesel. Saya nggak jawab, sebaik nanya ke dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Lah muka Ustadz malu, nah makanya muka lu yang dicebokin, saya kata gitu aja. Akal-akalan, kita akal-akalin lagi. Ya kan? Iyalah, nanyanya akal-akalan, bagaimana dapat jawaban yang benar sementara pertanyaannya salah. Bener kan? Pak Ustadz, saya ngirim Fatihah buat yang meninggal dunia. Apakah Fatihah saya sampai buat yang mati? Ada yang nanya begitu Bang. Jangan dijawab kalau dia nanya begitu. Balik nanya ke dia. Saya tanya lagi, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya kirim. Nah, terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Enggak lah Ustadz, masa Fatihah balik pulang? Kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Lalu kirim kagak balik-balik. Lu ngirimnya nggak pakai ongkir sih, saya gitu aja.
Kesel banget tau udah. Kalau nggak percaya mati aja dulu. Tadi di atas kuburan gue bacain Fatihah nih. Kalau nggak nyampe lu miss call dari dalam, saya kata itu aja. Enak kita. Makanya jangan sampai kita Bu udah berhenti yang masalah-masalah begituan, ya enggak? Iyalah, kita jangan sampai kita kotak-kotak orang udah pada bahas apapun kita masih ngomongin bid'ah mulu. Ya kan bid'ah itu, bid'ah. Lah muka lu aja bid'ah. Memang zaman Nabi muka lu ada, saya kata gitu aja. Maulid bid'ah Pak Ustaz, lah tahlilan bid'ah. Lah muka lu emang ada zaman Nabi. Berarti muka lu bid'ah, saya gitu aja. Zaman Nabi emang ada HP, sekarang ada. Berarti lu pegang HP. Berarti lu bid'ah itu HP. Ganti tuh HP lu makan yang susu. Lah ikat mau benang halo-halo sampai budak lu di situ, saya kata gitu aja. Enak banget kita udah. Dikit-dikit ngomong ini bid'ah. Zaman Nabi emang ada motor, kagak lah. Lah ya sekarang ada motor, berarti naik motor bid'ah dong. Jual motor ganti monta. Udah lo naik onta aja tiap hari. Jalan-jalan ke mall naik onta. Ya kan, cancang hilang. Kan ya bu. Nah, iyalah, pergi haji jangan naik kapal, jangan pakai pesawat lu, naik onta dan nguyur di laut. Habis dimakan ikan hiu lu, syukur lu. Iyalah, ya kan. Gila. Enak banget kita dah. Udah berhenti orang udah pada ngomongin yang lain, kagak maju-maju kita ngomongin itu mulu, bener Bu. Semua kita berbeda boleh. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan lu, amalan gua. Jangan pada usil dengan amalan kita masing-masing, bener. Makanya kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Simbol kebersamaan kita musola, masjid kita cakep keren. Ayo semua kita kompak bersatu. Kita masyarakat komplek yang majemuk, beda suku, beda bahasa dan beda karakter, beda adat, kita dijadikan satu melalui apa? Tali akidah yang namanya Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua kelar maulid akhlak kita perbaiki kepada Allah, yaitu perbaiki ibadah. Yang kedua perbaiki akhlak sesama kita. Dan insya Allah kita semua saling menghormati, menghargai dan saling menyayangi. Jaga kehormatan, kerukunan, kekompakan, persatuan kita. Insya Allah dengan kita bersatu kompak seperti lima jari, lima-limanya beda. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking beda semua. Makanya dia kompak tuh begini, bisa memukul, bisa nampar. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Padahal dia beda-beda nih, jempol, telunjuk, jempol namanya lain, bentuknya lain, fungsinya lain. Semuanya kompak bersatu. Insya Allah kita pengen seperti bangunan, yang namanya bangunan saling mengokohkan satu sama lain. Amin ya robbal alamin. Udah jam 11 lewat, udah lapar Bu, saya belum makan. Tadi di rumah sono ngaso dikasih kopi matahari doang. Belum kena nasi, belebek kopi perut ini. Doain saya biar gemuk, biar sehat. Ya kalau gemuk bukan natile jadi tole entar dah. Kita baca Fatihah, minta sama Allah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari penyakit. Anak-anak kita doakan yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Anak-anak kita diberikan kemudahan, kepahaman dalam belajarnya. Doakan orang-orang tua kita, ibu bapak, keluarga yang sudah meninggal dunia. Mereka semua para almarhumin wal marhumat diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita minta kepada Allah, guru-guru kita, kiai kita, ulama kita, ustadzah kita, semuanya para guru kita diberikan oleh Allah kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Kumpul kita malam ini, kita berharap kembali kumpul di bawah naungan bendera Rasulullah SAW. Kita diakui sebagai umat Rasulullah dan kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah, jangan pulang dulu sebelum ditutup sama doa. Ntar ada doa dari guru kita. Ya Bu, jangan pulang dulu ya Bang. Nah, doa dulu. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, banyak kurang, banyak kesalahan. Ya nggak, nanti pulang hati-hati di jalan. Yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi.
lagi. Terima kasih panitia, jangan lupa anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga. Ya bukan ngingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan ya barangnya. Dah ini aja ya. Dah pokoknya I love you full everybody kulluhum. Makasih semuanya. I love you full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.